Jumat pagi 24 Juli 2026, sebuah pemandangan tak biasa terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Pengacara kondang yang kerap menyita perhatian publik, Hotman Paris Hutapea, bersiap bertolak ke Singapura. Bukan untuk urusan bisnis atau liburan mewah, melainkan untuk menjalani pengobatan medis secara intensif. Dengan tubuh yang tampak lelah, Hotman terlihat turun dari mobilnya menggunakan bantuan tongkat penyangga, sebelum akhirnya dipindahkan ke atas kursi roda oleh staf dan pengawalnya menuju area keberangkatan. Keputusannya terbang ke Singapura terjadi hanya sehari setelah pengumuman mengejutkan. Hotman Paris resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Langkah mundur Hotman Paris dari panggung hukum perkara besar ini membawa teka-teki bagi publik. Namun sehari sebelumnya, Kamis 23 Juli 2026, Hotman telah memberikan klarifikasi langsung saat berada di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. Faktor kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan mendadak tersebut. Hotman mengaku tidak ingin memaksakan fisiknya di tengah penanganan kasus hukum yang menguras energi dan pikiran. Atas dasar pertimbangan itulah, dari 2 hari lalu saya sudah kasih tahu ke klien saya, Febri mantan Jampitsus, saya mengundurkan diri. Kalau otak saya terus mikir dan badan dalam kondisi begini, saya takut makin parah. Jadi besok saya mau ke Singapura. Meski sempat diimbau oleh Febri Adriansyah untuk tetap bertahan mendampinginya selama 1 hingga 2 hari ke depan, Hotman memilih untuk tegas pada kondisi tubuhnya. Beban kerja yang tinggi dinilainya berisiko memperburuk kesehatannya, sehingga fokus pengobatan medis di Singapura kini menjadi prioritas utamanya. Perjalanan Hotman Paris sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah terbilang amat singkat. Ia baru resmi ditunjuk mendampingi mantan Jampitsus tersebut pada Jumat 17 Juli 2026, hanya sepekan sebelum keputusannya untuk mundur. Namun dalam rentang waktu yang singkat itu, keberadaan Hotman langsung memicu gelombang kontroversi dan sorotan tajam dari publik. Gelombang kritik berawal dari konferensi pers yang digelarnya di hari pertama penunjukannya. Ada 2 pernyataan kunci dari Hotman yang memantik polemik panas. Pertama, lontaran kalimat "lu punya otak nggak?" yang dilayangkan di hadapan awak media. Ucapan ini dinilai merendahkan profesi wartawan hingga memicu langkah hukum dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang melaporkannya ke pihak kepolisian. Kedua, pernyataan Hotman yang menyebut Febri sebagai tangan kanan dan kebanggaan Presiden Prabowo, disertai klaim bahwa penetapan Febri sebagai tersangka oleh Polri harus mendapatkan izin dari Presiden. 2 pernyataan kontroversial tersebut memicu reaksi keras dan pro-kontra di tengah masyarakat, hingga akhirnya memaksa sang pengacara kondang untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Di sisi lain, kasus hukum yang menjerat Febri Adriansyah sendiri bukanlah perkara ringan. Mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan proyek batubara PLTU, PT Asabri, dan Krakatau Steel, serta dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidikan berawal dari langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidikor Polri yang menggeledah kediaman Febri di kawasan Sentul, Jawa Barat. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita aset bernilai fantastis, mulai dari batangan emas hingga uang tunai yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Febri dijerat dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU. Perkembangan terkini mencatat bahwa Polri telah menyerahkan berkas perkara, barang bukti, beserta status tersangka kepada Kejaksaan Agung. Meskipun telah menjalani serangkaian pemeriksaan intensif, hingga saat ini Febri Adriansyah belum menjalani penahanan resmi. Kini, di saat Hotman Paris harus bertolak ke Singapura demi menjalani perawatan medis, proses hukum terhadap Febri Adriansyah terus berjalan. Tim 9 Kejaksaan Agung dijadwalkan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Febri untuk mendalami keterlibatannya dalam skandal korupsi tersebut. Pengunduran diri Hotman Paris menjadi babak baru dalam penanganan kasus ini. Publik kini tertuju pada bagaimana kelanjutan proses hukum mantan Jampitsus tersebut tanpa hadirnya sosok pengacara kawahan di sampingnya.